Hai, masih dong semangat belajar daring. Kali ini bersama saya Maya Yuningsi akan membahas masalah gradien garis ya. Gradien garis. Jadi sini saya ada ilustrasi gambar pesawat saat terbang hingga mendarat ya. Jadi yang kamu perhatikan ketika dia akan lepas landas sama ketika dia mendarat. Jadi coba kamu perhatikan gambar di atas. Jika kita anggap lintasan yang dilalui pesawat adalah suatu garis lurus, maka saat pesawat bergerak menuju udara, pesawat akan berjalan lurus ke atas dengan kemiringan tertentu. Begitu juga saat pesawat kembali menuju darat. Nah, kemiringan pada garis lurus ini dalam matematika disebut dengan gradien. Ya. Jadi gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Gradien disimbolkan dengan huruf M. Gradien akan menentukan seberapa miring suatu garis pada koordinat kartesius. Gradien suatu garis dapat miring ke kanan maupun miring ke kiri, curam ataupun landai tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y pada bidang kartesius. Oke, di sini saya punya 4 gambar. Oke, pada gambar 1, gradiennya bernilai positif karena garisnya miring ke kanan ya. Jadi ini miringnya ke kanan. Nih, miringnya ke kanan. Kemudian pada gambar 4, gradiennya bernilai negatif karena garisnya miring ke kiri. Ini salah ketik ya. Miring ke kiri. Nah, jadi ke sini jadinya. Nah, otomatis nilai gradiennya bernilai negatif ya. Kalau ke kanan bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Jadi garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan, sedangkan garis yang gradiennya negatif akan miring ke kiri. Terus bagaimana kalau dengan nomor 2 dan nomor 3? Kira-kira miringnya kemana? Kira-kira gradiennya bernilai positif atau negatif? Nah, untuk lebih jelas, maka kita harus mempelajari cara menentukan gradien suatu garis. Ada 2 cara. Yang pertama, jika diketahui bentuk persamaan garisnya. Jadi, pada persamaan garis lurus pada pertemuan kemarin, minggu kemarin sudah saya jelasin bahwa ada 2 bentuk persamaan. Ya. Yang pertama, persamaan garis bentuknya Y sama dengan MX plus C. Nah, apabila bentuknya seperti ini, gradiennya dapat dicari dengan mudah loh. Cukup melihat ya. Jadi contoh di sini ada Y sama dengan 3X plus 2. Koefisiennya X-nya adalah 3. Jadi kita perhatiin ini aja. Maka gradiennya adalah 3. Jadi yang ada variabel X-nya itulah nilai gradiennya. Dengan syarat bentuknya seperti ini ya. Tanpa terkecuali harus bentuknya seperti ini. Jadi contoh berikutnya misalkan Y sama dengan min 2X plus 8. Otomatis gradiennya adalah min 2. Langsung ditebak bisa. Ya, mudah kan kalau bentuknya seperti ini. Oke, kalau bentuk persamaan garisnya AX plus BY plus C, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah ubah persamaan garis tersebut ke bentuk Y sama dengan MX. Jadi diubah dulu bentuknya ya. Di sini kamu harus perhatikan tanda positif negatifnya dari koefisien masing-masing variabelnya ya. Soalnya tanda positif atau negatif akan berubah ketika kita pindah ruas persamaannya. Nah, kalau kamu merasa bingung, coba perhatikan contoh di bawah ini ya. Jadi pertama-tama kita ada soal ya 5X plus 2Y min 8 yang 1A ya. Nah, pertama-tama kita ubah dulu persamaan ini ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Sehingga persamaannya menjadi 5X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Jadi yang 5X sama min 8 itu pindah ke sebelah 0. Pindah ke sebelah 0. Yang 2Y-nya tetap di situlah. Mantap. Nah, karena dia berubah posisi, seperti saya sudah jelaskan, dia akan berubah tanda. Jadi kalau dia positif, berubah tanda jadi negatif. Lihat, 5 ini positif ya. Pindah ke sebelahnya jadi negatif. Kemudian,
negatif 8. Pindah ruas, dianya jadi positif. Jadi tanda itu sangat diperhatikan. Oke, bentuknya sudah seperti ini. Kemudian kita lihat koefisien X bernilai positif yaitu 5, sehingga setelah kita pindah ruas ke kanan akan bernilai negatif ya. Jadi di sini kita ubah, maka kita bentuk jadi Y sendirian karena kita mau bentuk seperti ini. Y sama dengan MX plus C. Jadi Y aja, jadi duanya ini jadikan pembagi. Jadi 5 per 2X ditambah 8 per 2. 8 per 2 itu adalah 4. 8 dibagi 2 kan 4. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi jangan bingung kok tiba-tiba jadi 4, Bu. Kan 8. Ya, karena kan dia dibagi oleh 2 ini semua. Jadi min 5 per 2X ditambah 8 per 2. 8 dibagi 2 kan 4. Jadi gradien dari persamaan garis tersebut langsung bisa kita tebak. Oh, negatif 5 per 2 ya. Paham ya? Atau bisa juga pakai rumus kayak gini. M sama dengan min A per B. Ini cara cepatnya. Min A per B. Jadi A-nya itu yang ada si X, B-nya itu yang ada 2. Nah, jadi yang variabel Y itu adalah B, yang ada variabel X-nya itu adalah A. Jadi di sini A-nya 5, B-nya 2. Masukkan ke rumus, M sama dengan min. Memang rumusnya min ya, min 5 per 2. Lebih cepat kan? Bagaimana kalau 2X min 3Y? Yang soal yang kedua. Oke, di sini saya akan kerjakan soal nomor 2 pakai rumus cepat ya. Jadi di sini A-nya itu 2. A-nya 2. Jadi A-nya 2, B-nya negatif 3. 3Y ini B-nya ya. Jadi M sama dengan min A per B. Jadi min 2 per B-nya tadi berapa? Min 3. Kita coret minnya. Min bagi min kan positif. Jadi hasilnya berapa? 2 per 3. Jadi gradien dari yang si B itu adalah 2 per 3. Mudah kan? Ini rumus cepatnya ya. M sama dengan min A per B. Jadi tanda itu jangan kamu tinggali. Ya, kalau memang dianya negatif ya negatif tulis. Kayak yang 1B ini kan, dianya B-nya bernilai negatif, min 3Y kan, min 3. Jangan kamu ubah negatif 3 jadi positif 3Y, nggak boleh ya. Kecuali kamu mau berubah seperti ini, cara manual seperti ini ya. Oke, yang nomor 2. Cara mencari gradiennya apabila diketahui 2 titik yang dilalui garis. Jadi kalau ada 2 titik koordinat. Jadi garis itu melalui 2 titik koordinat. Jadi rumusnya untuk mencari gradiennya Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Contoh soalnya seperti ini. Jadi ini titik koordinatnya 4,0. Ini titik koordinatnya 0,6. Ya. Kemudian kita ketahui bahwa titik yang 4,0 ini adalah sebagai X1 dan Y1. Kalau yang 0,6 itu X2-nya 0 dan Y2-nya adalah 6. Tinggal masukkan ke rumus saja. Jadi Y2 dikurang Y1. Y2-nya itu 6. Y1-nya itu 0. Nah, 6 kurang 0, ya wis 6. Kemudian X2 dikurang S1. X2-nya yang mana? Oh, 0. X1-nya berapa? 4. Jadi 0 dikurang 4. Yang negatif 4. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3. 4 dibagi 2 ya 2. Jadinya negatif 3 per 2. Ini menggunakan rumus ini dengan syarat apabila garis itu melalui 2 titik koordinat. Jadi rumusnya
Mencari gradiennya itu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, ini nilai gradien ya. Dengan syarat apabila gradien yang ini ya, gambar ini, kalau gambar garisnya itu sejajar dengan sumbu X, jadi ada garis tapi dia sejajar sumbu X, maka nilai gradiennya itu 0. Apabila garisnya itu sejajar sumbu Y, maka nilai gradiennya tidak terdefinisi. Jangan terbalik ya. Kalau sejajar sumbu X, maka nilai gradien garis tersebut adalah 0. Apabila sejajar dengan sumbu Y, maka nilai gradien dari garis tersebut adalah tidak terdefinisi. Oke, thank you for watching. See you next materi ya. Semangat belajar online. Bye-bye.